Kalau hari ini aku bertanya, seberapa berharganya kamu tentang dirimu sendiri? Seberapa yakin kamu dengan diri kamu sendiri? Hai, aku Murid Bumi. Aku membantu individu untuk beralih dari identitas lamanya ke identitasnya yang baru melalui ilmu dan ekspansi pola pikir. Hari ini aku akan mengajakmu menyelami satu konsep yang mendasar banget, yang menciptakan realitas-realitas kita hidup di bumi ini. Bahwa realitas yang kita alami di bumi ini sesungguhnya berakar dari sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam, yang tanpa kita sadari, selalu kita tidak sadari yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Sebelum kita memulai ke sana, alangkah baiknya teman-teman menonton dulu video pertama tentang siapa aku sebenarnya. Karena kita akan menggali eksistensi dari akar, sehingga nanti video ini akan menjadi video yang bertahap agar kita bisa menyelaminya dari awal. Kemudian video yang kedua itu tentang belief system, keyakinan yang ditanamkan ke dalam diri kita sendiri. Tidak hanya komputer yang memiliki software, tapi diri kita juga punya sistem-sistem internal yang bekerja. Oke, bagaimana realitas terbentuk? Ini adalah kuncinya, konsep diri. Self concept. Konsep diri itu apa? Konsep diri itu adalah gambaran internal tentang diri kita. Wah, di internalnya ada apa? Gambaran internal tentang siapa kita. Nah, terbentuk dari mana gambaran internal ini? Dari masa kecil, dari kata-kata atau narasi yang kita dengar berulang dari tentang diri kita, dari perlakuan orang-orang di sekitar kita, hingga akhirnya menjadi suara batin yang kita percayai. Oh iya aku begini ya, iya ya aku begitu, iya ya aku itu orangnya bla 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 bla. Nah, itu adalah konsep diri. Misalnya saya kasih contoh yang nyata. Kalau kita dari kecil nih, sering mendengar bahwa kita tuh nggak pintar ya. Keyakinan itu mungkin tumbuh menjadi bagian dari identitas kita. Misalnya saja kita pernah mendengar dari orang, "You are stupid." Kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu nggak becus, ya. Nah ini nih, ya ini mempengaruhi cara kita berpikir waktu kecil, cara kita berpikir. Lalu setelah berpikir kita bertindak, kemudian kita memilih. Kemudian akhirnya kita berinteraksi dengan dunia melalui si narasi ini, "You are stupid." Oke. Nah, di dalam otak kita, apalagi di masa kecil, makanya selalu ada, eee, usia golden age. Itu tuh usia-usia di mana, software itu memang cepat untuk mengingat, cepat untuk merefleksikan, cepat untuk menangkap absorb, yang nantinya akan membentuk realitas kita di masa dewasa, oke. Nah, fungsi otak ini kan menyaring jutaan informasi yang kita terima setiap saat waktu kecil, dan kita hanya memperhatikan hal-hal yang sejalan dalam keyakinan di diri kita saat itu. Misalnya, waktu dulu kita diberikan narasi seperti ini oleh orang luar, oke? Nah, akhirnya di masa dewasa kita jadi mengabaikan peluang misalnya yang datang, opportunity apapun, kerjaan, bisnis, apalagi aktivitas-aktivitas, yang mungkin akan mengembangkan diri kita, tapi ketika kita punya software ini jadinya kita jadi mengabaikan. Kemudian kita jadi takut mengambil langkah. Nah, ini fear-nya besar karena kita tidak merasa layak untuk mengambil opportunity ini, peluang ini. Kemudian alasan menjadi gagal itu besar. Karena apa? Karena balik lagi, intinya apa? I am stupid gitu. Karena dulu diberikan label you are stupid. Oke. Nah, sebenarnya suka mendengar nggak? Hidup itu keras. Hidup itu sulit ya.
nggak apa-apa, itu bagian dari belief system orang. Tapi jika kita ingin aware, sebenarnya bukan bumi loh yang keras. Software di dalam seperti apa? Kalau kita menganggap kita memprogres ini, semua orang pasti punya narasi-narasi atau luka lama dari kecil. Semua orang memilikinya. Tapi ketika kita mulai memprogres ini, belief system di dalam juga akan berubah. Ya, kita tidak akan lagi menganggap bahwa hidup itu sulit, dunia keras gitu. Gak apa-apa, itu pilihan orang, itu belief system orang. Tapi kita jika memang ingin bertransformasi ke versi diri yang lebih baru, mulailah transformasi dari narasi-narasi terlebih dahulu. Oke, ketika kita menganggap bumi itu bersahabat loh. Aku tuh seneng hidup di bumi ini. Lihat konsep realitasnya nanti seperti apa. Akan ada peluang baru, akan ada teman-teman baik yang baru, akan ada pengalaman-pengalaman yang mendukung software kita. Oke. Nah, gimana sih cara kerja software ini ya? Terbentuk dari self concept terlebih dahulu. Nah, self concept ini kan cara kita menginterpretasikan sesuatu, cara melihat sesuatu. Nah, ini disebut persepsi. Cara kita mempersepsikan sesuatu, cara kita melihat sesuatu, ini ngaruh banget. Saya selalu suka ya gambar bumi ya di sini, karena memang kita hidup di bumi ini. Kita memang harus berkarya di bumi ini. Oke. Nah, dari persepsi ini, terus kemudian cara kerjanya gimana? Dari pikiran masuk ke emosi. Emosi ini lahirnya dari persepsi, pikiran. Apa yang kita lihat itu mengeluarkan emosi. Emosi. Nah, kita breakdown. Kalau kita punya konsep persepsi yang positif, coba apa ya narasinya? Positif, menghasilkan emosi yang tinggi. Saya percaya diri. Saya percaya sama diri saya. Oke, saya berani ambil tindakan itu. Oke, saya akan mengambil opportunity itu. Ini saya akan mengambil contoh-contoh yang relevan dan konkret. Oke, nah ketika kita punya emosi negatif, apa yang terjadi? Ini nih, you are stupid ini, takut, minder, apalagi malu. Kalau kita ngerasa nggak layak ya di sini. Nah kemudian emosi, sesuatu hal yang abstrak nggak bisa dilihat. Emosi tapi memiliki getaran. Getaran. Getaran bagaimana? Getaran. Getaran itu adalah vibrasi. Nah, mudahnya itu getaran ya, kayak saya bisa menganalogikan kalau kita nonton di laptop, nonton YouTube nih di handphone. Internet atau sinyal kelihatan nggak? Nggak kan? Kita teleponan sama orang tua kita teleponan sama pasangan kita. Itu kelihatan nggak? Yang menghubungkan, padahal itu adalah kunci, padahal itu adalah tools yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita sayang. Nah, emosi juga memiliki getaran yang tidak terlihat, tapi ini adalah kunci ya. Getaran emosi ini adalah kunci pembentuk realitas kita. Oke, karena apa? Getaran ini kan membentuk tindakan kecil, emosi ini membentuk tindakan-tindakan kecil kita setiap hari. Cara kita nanti berbicara apakah takut atau berani, ya. Lalu cara kita mengambil keputusan, ini kita yakin nggak atau minder gitu. Nah kemudian cara kita berjalan di bumi ini seperti apa. Dan tindakan-tindakan itulah realitas itu perlahan terbentuk di bumi ini. Maka dari itu alurnya adalah konsep diri dulu. Kemudian dari konsep diri membentuk
filter persepsi. Kemudian dari persepsi menghasilkan emosi. Kemudian dari emosi menghasilkan tindakan. Kemudian dari tindakan menghasilkan ya realita kita. Realita. Oke. Lalu bagaimana? Lalu, jika ingin berubah, perubahan tidak dimulai dari luar, perubahan selalu bermula dari dalam. Maka dari itu, saya selalu menyebutnya dan saya senang menyebutnya sebagai proyeksi. Proyeksi. Teman-teman pernah nonton bioskop ya? Pastinya. Ada proyektornya di belakang. Nah, itu memancarkan ke layar. Oke. Nah, inilah proyeksi ini yang ada di dalam software diri kita. Oke, apa yang kita tidak sadari di dalam diri itu mantul, tercermin di dunia luar kita. Sama kayak layar bioskop. Oke. Seseorang yang merasa dirinya saya nggak cukup berharga, saya nggak layak lah untuk mendapatkan kesuksesan gitu misalnya ya, akan terus menemukan situasi-situasi dan orang-orang yang memperkuat software itu. Tapi sesungguhnya bumi atau dunia itu hanya memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Oke. Jadi dunia itu tidak akan pernah bisa memberikan rasa berharga atau dunia itu keras, dunia itu jahat, dunia itu hidup di dunia itu sulit gitu. Nah, itu dia tidak akan memberikan hal yang mudah di dalam kehidupan kita kalau kita belum mengizinkan diri kita untuk merasakan hal yang mudah. Itu kuncinya. Oke. Jadi segala sesuatu bermula dari izin. Izin, permission yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya ini bumi hanya ngikutin aja. Oke. Gitu. Jadi izin apa nih? Izin untuk merasa cukup, izin untuk merasa pantas, izin untuk merasa dicintai dan layak. Layak apa? Layak berhasil, layak bahagia, layak mendapatkan relationship. Oke. Nah, ketika konsep diri kita berawal dari self-worth, kita masuk sekarang ke self-worth. Self-worth itu apa? Worthy, kelayakan diri. Ya. Kalau kita berasal dari self-worth yang rendah, yang tadi ya narasinya saya nggak cukup berharga, saya nggak layak untuk dicintai, saya nggak layak sukses. Nah, itu balik lagi itu akan menarik pengalaman-pengalaman yang serupa yang sesuai dengan belief system tersebut. Di video 1 saya menjelaskan bahwa universe always support our strongest belief system. Semesta selalu mendukung apa itu yang menjadi keyakinan terkuat di dalam diri kita. Ya. Nah, itu dia. Nah, misalnya lagi kita mungkin saat self worth-nya rendah, kita nanti akan memilih hubungan dengan pasangan yang tidak sehat. Oke, pekerjaan yang membuat kita merasa kecil, pekerjaan yang tidak kita sukai, pekerjaan yang membuat kita overwhelmed tanpa melihat value dari diri kita. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup. Nah, sebaliknya, saat kita membangun self-worth yang positif, aku ini layak loh untuk dicintai, aku ini layak sukses, aku ini memang berharga, ya. Nah, kita tidak akan lagi berjuang untuk membuktikan diri, apalagi validasi, itu no, validasi no. Karena kita sendirilah yang akan menarik pengalaman itu secara otomatis. Jadi cara kerjanya adalah dari dalam keluar, keluar, tarik lagi ke dalam. Namanya adalah going inward. Perjalanan masuk ke dalam diri. Oke. Nah, dengan konsep-konsep seperti ini, saya lebih suka jika berintegrasi kepada tindakan sehari-hari. Misalnya, kayak gimana
caranya supaya kita bisa berubah secara nyata. Membangun konsep diri yang menghasilkan self worth ini dibutuhkan latihan. Bayangkan saja misalnya berubah secara instan. Saya pikir apakah bisa? Ya bisa, jika Anda memiliki kemampuan untuk menggeser belief system Anda secara cepat, maksud saya. Bayangkan saja belief system ini, misalnya umur kita 40 tahun sekarang, 4 dekade dia tertanam di software kita. Perlu latihan yang membutuhkan waktu untuk menggeser sistem kepercayaan atau keyakinan yang ada di software kita. Oke. Nah, ketika kita mulai bertindak dari ruang self worth, memilih dengan sadar, berbicara dengan autentik, merawat diri kita dengan penuh kasih, maka sedikit demi sedikit realita kita akan bergeser. Perlahan ya. Bumi ini adalah dimensi, ruang, dan waktu. Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu tindakan atau merubah habit, itu dibutuhkan waktu. Ya, saya kembali lagi, jika kita sudah menanamkan berapa dekade di dalam diri kita, keyakinan itu, self concept itu, identitas diri itu, maka perlu waktu juga untuk shifting. Ya. Saya lebih suka berproses daripada saya menunggu hasilnya. Karena apa? Ketika kita menghargai proses, saya ingin misalnya ya, ada aja yang selalu ingin, aduh realitanya kapan dong berubah, kapan dong. Ini kita jadi prosesnya apa? Waiting. Tapi ketika kita melihat proses diri kita, lihat kita akan lebih menghargai diri kita. Karena apa? Saat kita menikmati prosesnya, lihatlah di situ kita yang disiplin. Lihatlah di situ kita yang autentik. Lihatlah di situ diri kita yang berkualitas. Karena kita ingin benar-benar latihan untuk meningkatkan self worth kita. Lihat kualitas diri kita di situ. Realita hanya bonus. Bonus yang nantinya otomatis akan tertarik, menarik ya, otomatis di dalam kehidupan kita. Karena dari akar kita udah mulai mengubahnya. Jadi ini nggak usah ditunggu. Karena ketika kita memproses di dalam, ini akan otomatis ketarik. Gitu ya. Memantulkan, memproyeksikan. Nah, karena perubahannya itu bukan dramatis dalam satu malam ya. Saya balik lagi. Karena lewat langkah-langkah kecil yang konsisten, nih, dunia baru itu mulai tumbuh dari dalam. Oke, dan memang ribuan tahun lalu juga ada konsep atau pengetahuan dari Hermes Trismegistus tentang ajaran Hermeticism ya. Nah, ini menarik juga. Ini mengungkapkan satu prinsip universal, as above so below, as within so without. Saya tulis ya, as above so below. Begitu di atas, begitu juga di bawah. As within so without. Ini ajaran kebijaksanaan kuno tentang prinsip hukum semesta. Jadi begitu di atas, begitu juga di bawah, begitu di dalam, begitu juga di luar gitu. Ini benar-benar kalau kita masukkan ke dalam pendekatan foundation of self, ini adalah proyeksi di dunia batin, itu menciptakan konsep realitas kita yang sekarang kita jalani. Nah, kemudian semakin kita membangun dunia batin yang sehat, penuh cinta kepada diri kita, penuh penghargaan terhadap diri kita, semakin dunia luar menciptakan getaran itu. Kita mendapatkan hubungan yang lebih sehat, peluang bisnis, kerja lebih mudah, dunia terasa lebih bersahabat. Oke. Nah, dari sini mulailah bertanya, siapa aku? Kembali lagi ke akar. Siapa aku bila aku tidak lagi membawa luka-luka lamaku? Siapa aku bila aku memilih percaya bahwa aku cukup, aku pantas, aku berharga? Karena realitas baru yang kita rindukan ini sedang menunggu kita untuk berani menjadi pribadi yang baru. Self worth. Nah,
Di video selanjutnya saya akan membahas tentang self-worth versus VM. Menarik nih, victim mentality. Nah ini yang menjadi hambatan saat kita ingin merubah dunia kita. Oke, jika video ini relate dengan dirimu, jika dirimu merasa terpanggil dengan video ini, silakan like dan share ke teman atau rekan yang kamu sayangi. Saya Murid Bumi, sampai jumpa di video selanjutnya.